usaha keripik. Iya, oke. Boleh diceritain sedikit nggak sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha keripik singkong saya mulai saya usahakan dari rintis kisaran tahun 2000-an. Tahun 2000 ya. Udah lama ya? Sudah 20 tahun lebih. Biasanya proses produksinya kayak gimana sih? Kalau produksi, karena kebetulan pada hari ini tidak produksi, ya kita cerita aja ya. Itu dari pemilihan bahan singkong yang bagus, artinya singkong yang memang konsumsi untuk manusia, bukan untuk konsumsi untuk hewan. Artinya ketika singkong yang enak itu kemudian dikupas, dicuci, digoreng, dirajang tipis-tipis itu, kemudian digoreng. Proses singkatnya gitu. Oh iya. Pernah nggak ngalamin kendala dalam produksinya? Kendala yang sangat itu tidak, Mbak, cuman ini apa ya? Kebetulan yang paling sulit itu mungkin ke musim-musim kemarau. Ya. Yang memang sulit untuk mencari bahannya aja. Kalau produksinya tidak ada kendala. Bahan selama itu bahan singkongnya ada atau tersedia, produksi setiap saat itu bisa. Gimana cara menarik pelanggan baru biar tetap ramai? Kita jaga kualitas dari yang bahan yang kita gunakan, dari bahan tadi telurnya, dari mungkin cara olahnya, cara pelayanan pada pembelinya. Harapan kedepannya buat usaha ini apa aja? Usaha keripik singkong yang saya ini, yang sudah berusaha ini, ya, kalau mungkin nanti bisa diteruskan sebagai dari anak cucu, dan dari generasi selanjutnya menjadi usaha keluarga untuk bisa berkembang lebih lanjut. Ada pesan nggak atau tips buat anak muda yang ingin mulai usaha juga? Untuk anak muda yang mungkin ingin bergelut dengan usaha istilahnya kuliner atau usaha kecil menengah kayak demikian, yang jelas harus berani mencoba dan harus ditanyakan, jangan cukup jangan tok, hanya di angan-angan dilaksanakan, tekuni gitu. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih kembali, terima kasih. Nah, ini hasil produksi dari keripik singkong kami nomor 49. Ya. Ini bulan dari produksi kemarin. Hari ini pas kebetulan tidak produksi. Oke. Siang Mbak. Saya di sini berniat untuk mewawancari Mbaknya terkait dengan usaha es jeruk yang Mbaknya tebus. Boleh diceritain sedikit nggak sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha ini berdiri setelah COVID, dimana waktu itu perekonomian di Indonesia kan juga menurun ya. Jadi saya berusaha membuat usaha untuk menambah ekonomi keluarga. Biasanya proses produksinya kayak gimana sih Mbak? Ya kami es jeruknya itu berasal dari kertas. Jadi kita juga menggunakan gula cair. Jadi biar karena dikat ya Mbak ya. Jadi gulanya biar cepat larut gitu. Jeruk kerasnya itu jeruk keras yang ya standar lah, nggak begitu mahal, nggak begitu. Jadi harganya yang masih bisa dijangkau. Oke, baik. Pernah nggak ngalamin kendala dalam produksinya? Pernah, karena semakin bertambahnya tahun itu jeruk kan semakin mahal juga Mbak. Bahkan sekarang itu sekilo udah sampai 25. Jadi ya kadang produksinya juga menurun karena juga pasar ini juga turun, perekonomian juga turun, jadi peminatnya juga sedikit. Oke. Gimana sih cara menarik pelanggan baru biar tetap ramai? Kami terus mempromosikan usaha kami itu lewat media sosial, lewat story, IG, story WhatsApp, juga membuat konten di TikTok. Terus kita juga bekerjasama dengan teman-teman. Harapan kedepannya buat usaha ini apa aja? Ya harapan kedepannya bukan hanya usaha kecil-kecilan, saya juga ingin membuat usaha ini lebih maju, lagi biar ya untuk membantu perekonomian keluarga saya. Ada
Ada pesan atau tips nggak buat anak muda yang pingin mulai usaha? Untuk anak muda ya itu lebih matang dalam memilih apa sih usaha yang ingin ditekuni, usaha yang ingin dirancang. Soalnya ya kalau kita asal-asalan dalam memilih usaha, takutnya nanti tidak bisa sukses. Maksudnya kita takutnya berhenti. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas jawabannya. Happy